Bismillahi walibni warwil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan betul? Satu ajaran dong, kamu ini gimana toh? Oke, sekarang begini bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya, itu di mana di Quran itu mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol, atau apa, kan bingung. Dan kamu juga harus kencing sambil duduk, bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum, banyak orang muslim kencing sambil berdiri. Nah, berarti melanggar cebok sampai batu. Cebok. Berarti kamu kencing kalau kamu sunnah gitu loh. Mana dasar ayat Qur'annya terkait kencing juga harus diatur, bro. Dan saya yakin kalau kamu kencing juga berdiri, bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri, kencing jongkok. Nah, cebok sampai batu, saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan di mana? Oh iya, seperti nasi teman-teman ini Lu masalahnya kamu salah menafsirkan. Udah, kamu bukan orang Kristen. Bentar. Tadi kan Bro Juma itu kan banyak memelintir ayat-ayat dan kita menjawab wajah lebih. melintir itu data di kitab saudara, justru kalian yang mau melintir data-data di kitab Anda sendiri. Ya coba bahas ayat per ayat, berani nggak? Kamu jangan comot-comot sana dong. Ajak kami lari-lari, kami juga bisa comot-comot sana. Tapi kamu nggak boleh seperti itu, Bang. Iya dong, kok nggak usah ketakutan lah. Konsekuensinya hidup sesama dengan Suma memang harus kayak begitu. Gini, kenapa saya mute? Karena suaramu kencang banget. Kalau kamu tidak kuat, inkarnasi jadi toke. Jangan berhadapan dengan manusia Suma. Gitu loh. Pak Suma sama. Loh, ini kenapa ketakutan? Kenapa saya di mute? Kenapa saya tidak dikasih kesempatan? Bukan. Kamu beli mic itu yang sedikit mahal. Ini pecah kayak ember pecah, bro. Enggak, aku usah nyari yang pribadi kalau nggak kuat. Panggil yang lebih kuat gitu loh. Kamu beli mic itu, kamu kan dapat uang banyak nih, beli mic yang sedikit. Nggak usah nyerang kayak gitulah. Yaudah, giliran saya ya. Nggak, kamu jangan terlalu dekat ngomongnya, kecilkan dikit agak jauh. Nanti banyak ludah itu di micmu. Sekarang masih mau bahas nggak ada lagi yang bisa kau serang, Justin. Sampai segitunya juga kau serang, kawan. Aduh. Ayo kita bahas. Saya menunggu. Ini giliran saya tuh, yuk. Kalian kan berdua sudah. Saya kapan? Bukan. Iman Kristennya sudah dijelaskan kok. Banyak sekali ayat kamu sodorkan. Saya lebih tahu dari kalian. Ngerti? Di awal kan saya sudah katakan kalian hanya berdasarkan iman. Saya berdasarkan akal. Tidak ada itu yang begitu, tidak ada akal begitu. Bentar ya. Lebih keras bilang. Karena kalian punya Roh Kudus gitu. Tenang dulu, tenang. Enak aja. Bukan. Jadi dia giliran saya dong. Bukan. Nangis. Bukan. Sekarang gini ya. Jadi kita kan udah bahas Alkitab ini lebih 2 jam ini ya. Berkenan nggak kalau sekarang waktunya kita bahas Quran dengan Islam? Mana berani dia? Giliran saya dulu dong. Kita balik dulu, Ben. Saya dulu dong. Sekali ini. Sekali ini dong saya. Bukan. Ini Mohon. Akbar siapa? Ajaran kasih kayak begini. Mantap. Sekarang waktunya kita bahas Islam. Ini Al-Quran saya bawa tadi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Oke, silakan. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Oke, Bro Justin. Isa mengatakan tidak. Kalian mengatakan yes. Jadi ini Zuma ini pakai model sengaja dikeraskan mic-nya supaya suara kita tenggelam. Itu seperti yang ajarannya Korea. Sekarang saya minta Bro Zuma itu silakan. Memang Bang Suma memang itu susah untuk kalian. Oke, silakan Bro Justin mulai pertanyaan. Kita berikan dia kesempatan jawab sesuai dengan ajaran dari Quran sendiri. Ya. Oke ya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa ayat ya yang memang terkesan menduetkan Allah dengan Rasulnya. Padahal Muhammad ini kan hanyalah utusan. Yang terpenting adalah apa yang dibawa oleh utusan ini, yaitu Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah katanya. Tetapi banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menduetkan Allah dengan Rasulnya. Dalam hal apa? Ketaatan. Nah ini yang terjadi permasalahan. Kalau cuma utusan, kenapa harus ditaati seperti itu?
Bahkan menjadi seorang Islam itu harus bersyahadat. Bahkan bersyahadat itu sah jika melibatkan nama manusia Muhammad. Lalu di mana tauhidnya? Kalau keselamatan itu pun ditentukan oleh manusia biasa. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu manusia luar biasa, tunjukkan keluar biasaannya. Mengapa seorang utusan harus memiliki keluar biasaan seperti itu? Saya bisa berikan datanya, tetapi saya tidak mau murahan, mengobel data. Tapi ketika kamu minta data, akan saya berikan data-data ayat di Quran. Mengapa kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad mendapat porsi yang setinggi sama tingginya dengan Allah? Ya, bahkan memberi hormat kepada Muhammad itu juga memberi hormat kepada Allah. Mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bahkan di dalam sholawat di surah 2 ayat 107 juga harus memohon. Dan itu mendapat pahala ketika memohon keselamatan Muhammad dan saudara-saudaranya, keluarganya. Hal-hal seperti ini yang kami pertanyaan, di mana ketauhidannya? Bahkan barang rampasan yang dirampas Muhammad itu pun adalah rampasan Allah. Mematuhi Muhammad, mematuhi Allah di surah 4 ayat 80. Silakan. Oke, silakan Bro Juma jelaskan apa yang ditanya. Oke, ya. Jadi gini, saudara-saudara. Pertanyaan Anda ini memang harus harus dilandaskan terhadap kesadaran. Pertama, Anda itu tidak memahami Al-Quran. Itu dulu. Kedua, Anda tidak memahami konsep tauhid. Yang Anda tahu adalah Trinitas. Nah, sekarang saya jawab, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tidak titik sampai di situ. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi kalau ketaatan kepada Rasul Anda anggap itu setara dengan ketaatan kepada Allah dalam arti kata otoritas, Anda keliru. Jadi gini, ketika taat kepada Rasul Muhammad SAW, semakin orang taat kepada Rasul Muhammad SAW, maka buah daripada ketaatannya itu adalah semakin orang itu menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemudian ketaatan umat Islam terhadap Rasulullah menyebabkan umat Islam itu jatuh kepada poin dia menuhankan Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah mengajarkan sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, jangan engkau duakan dengan apapun, sembahlah Allah. Itu perintahnya. Jadi ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar kami mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar pula kami kepada poin di mana kami mendudukkan beliau sebagai utusan Allah. Ya, dia adalah Rasulullah wa khataban nabiyyin. Jadi, ketaatan ini berimbang. Ketika kami taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka ketaatan kami ini dua arah. Taat kepada Tuhan, taat kepada utusan Tuhan. Itu, jadi nggak bisa dipisahkan. Karena yang mengajarkan kami bertuhan kepada Allah adalah Rasulullah. Yang mengajarkan kemudian kami menjadikan beliau adalah Rasul adalah Allah melalui Al-Quran. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan Anda mengatakan sama seperti di dalam kitab saudara, bahwasanya taat kepada Yesus adalah Al-Quran dulu. Gitu. Al-Quran dulu, bro, jangan gatal ke situ. Al-Quran dulu, silakan. Jangan panik, santai, relax. Enggak, saya mengingatkan Enggak, masalahnya saya ini dosen dua agama besar. Jadi kalau ada sedikit itu penjabaran, maklumi aja, gitu ya. Gini. Kamu kayak enggak mengenal saya aja. Ada dosen yang keras suaranya, bro. Dosen itu selalu mengerti kalau dikasih tahu. Coba semua. Kalau enggak dong. Oke, gitu. Pantasan kalian itu seperti ya. Sabar dulu, saya belum. Saya bukan membahas otoritas. Kenapa kau bawa ulil amri? Ini bukan konteksnya pemerintahan. Saya belum kalau selesai. kau tadi sebentar, supaya kamu dapat poinnya, kamu tidak begini, bro. Ini masalah ketaatan kepada manusia, bukan perintahnya. Tapi kenapa kau belokkan kepada perintahnya, perintah Muhammad? Kalau ada perintah Muhammad, berarti ada dua perintah. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Kemudian minum juga harus duduk, harus ini, harus itu. Di mana Quran mengatur itu? Kemudian apa lagi ya? Cebok harus pakai batu misalnya. Kemudian apa lagi yang dijelaskan di hadis? Lalu di mana kegagahan Quran kalau harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh hadis Muhammad? Kenapa Quran sebagai hadis Allah kira seperti itu tidak bisa berdiri sendiri, tertutupi oleh hadis Muhammad? Sampai urusan hal-hal yang seperti bersin itu adalah keluar kucing, tidak sholat itu dikecingi jin, apapun itu bukan Quran. Yang kami pertanyakan itu, mengapa terlalu berlebihan? Ada 6.600 ayat Quran, mungkin ada kurang lebih karena saya dengar juga ada yang dimakan rayap atau kambing, tetapi harus dijelaskan oleh ratusan ribu hadis, dan di dalamnya memuat sekian kata, artinya ada jutaan kata, menerangkan sekian belas ribu kata. Lalu di mana ketauhidan dari firman Allah itu, yaitu Quran,
yang harus dijelaskan oleh perintah-perintah Muhammad. Seperti analogi saya tadi, kamu hanya punya satu istri misalnya, tetapi kamu memperlakukan wanita lain seperti istrimu, kamu tidak mengatakan dia istri. Demikian juga hal ini. Kalau memang berpusat kepada Allah dan Qur'annya sebagai petunjuk bagi keselamatan umat manusia, kenapa harus dijelaskan seperti itu? Ini yang menjadi persoalan. Di mana ketauhidannya? Kalau harus disandingkan Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh. Israel, bangsa Israel, ya, ketika menganut monoteisme ketat, Musa pun tidak mencantumkan namanya di dalam syahadat Israel. Pengakuan Israel, pengakuan iman, Shema Israel. Tidak ada kata Musa, kurang besar apa Musa? Di dalam pengakuan iman gereja, butir pertama bicara tentang Allah yang esa. Butir kedua bicara tentang anak tunggal atau firman yang tunggal itu yang nusul menjadi manusia, bukan nusul menjadi buku. Jadi syahadat kami kepada Yesus ada dasarnya karena dia bukan manusia biasa. Yang saya dengar bahwa Muhammad itulah hanya utusan, cuma utusan, cuma amat, cuma utusan. Ya, kalau kau pesan nasi goreng, yang kau makan nasi gorengnya bukan kurirnya. Kenapa kalian tidak bersyahadat kepada Quran dan Allah? Sehingga mencantumkan nama manusia biasa, ya, yang bahkan katanya belum jelas selamat dan harus didoakan. Kenapa di dalam pengakuan iman kalian di surah Al-Fat ayat 13 dan 17 tidak beriman kepada Muhammad dan Allah dan Rasulnya, hukumannya neraka. Taat kepada Allah dan Rasulnya mendapat surga. Ini yang kami pertanyakan, di mana ketebalan dari ketauhidan kalian? Seberapa tebal? Ya, tidak menyembah Muhammad, tetapi yang kalian lakukan lebih daripada itu. Silakan dijawab. Oke, silakan Bro Juman. Jelaskan. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Jadi gini, ketika saudara taat kepada kedua orang tua, saya mengharap Anda itu tidak memahami bahwa Anda sedang menyembah orang tua. Ya. Jadi gini penjabarannya, saudara-saudara Kristenku yang membaca kitabku pun tidak mampu. Gini, ketika ada perintah di dalam Al-Quran, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada yang gaib dan yang melaksanakan sholat. Lalu kemudian di dalam Al-Quran tidak diuraikan seperti apa pelaksanaan sholat itu. Sehingga harus ada pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut dengan Rasul, Nabiullah. Maka sebagai Nabi dia memberikan contoh. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku ini sholat. Ketika ada perintah sholat, cara-caranya diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kami mengikut kepada dia. Maka esensi ketaatan itu adalah apa? Menyembahnya kepada Allah. Sholatnya diajarkan caranya oleh Rasulullah. Penyembahan daripada sholat itu merujuk hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang saudara harus pahami. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang diperintahkan oleh Allah untuk membimbing seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Beliau adalah sungguh benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dia yang diberi amanah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dia yang diberi petunjuk untuk mengarahkan manusia berdasarkan Al-Quran. Karena itulah kemudian dia mengurainya. Ada ayat suci yang menuntun beliau. Lalu kemudian tadi Anda membawa surah Al-Fat ayat 13. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna atadna lil kafirina sa'ira. Jelas sekali di sini. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah sebagai apa? Sebagai Khalik, Tuhan pencipta langit dan bumi. Beriman kepada Rasulnya sebagai apa? Sebagai utusannya. Nah, Yesus juga begitu. Harus diimani sebagai utusan. Jangan kalau kita dulu dong, fair dong, fair. Loh, tadi kamu tadi menjelaskan kok bahwa Yesus. Ya harus saya tanggapi juga dong. Ini gimana sih lo? Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengakui dirinya sebagai utusan. Muncul penyusup, menganggapnya dia adalah Tuhan. Nah ini kekeliruan saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan saja. Nggak boleh lebih kawan-kawan. Muhammad utusan bukan? Yes. Kenapa ada perintah dari utusan? Contohnya begini bro. Di mana di Quran, kenapa cebok harus pakai batu? Kenapa Muhammad bisa menerjemahkan ayat Al-Quran sehingga urusan cebok pun harus diatur oleh Muhammad? Nah itu dia. Itu makanya dikatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Beliau yang kemudian mengajarkan manusia kepada seluruh, membimbing manusia kepada seluruh jalan. Katanya dasarnya Quran. Di mana di Quran itu ada hal-hal seperti itu, cebok pakai batu kemudian dijelaskan oleh Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu apa ayat 31 tidak ada bahas masalah kebersihan kok. Lah, dia harus ikutin. Ini perintahnya. Ikutilah aku. Oke? Ikuti mana? Ikuti aku mana? Aku itu Muhammad atau Allah? Ini firman Allah atau firman Muhammad?
Astagfirullah. Mana saya baca Ali Imran Ini- tidak ada mengatakan ikutilah aku mana. Ini fattabi'uni, makanya jangan jadi umat terjemah. Mana sih lu? Loh, kamu juga tidak bisa bahasa Arab, kamu kan cuma bisa baca. Ini fattabi'uni. Ayat berapa? Surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 31, brother. Oke, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Berarti mencintai Allah itu salah satunya sebok pakai batu. Loh, Itu yang kenapa saya lagi- maksud. Apa Ini- hubungannya mencintai Allah dengan perintah hadis Muhammad? Urusan sebok pun harus diatur. Iya. Itu Ya, yang itu jadi dia. masalah. Itu dia makanya. Aku Jangankan. Itu Allah. Jangan dulu. Ini loh bro, cuma poin saya tidak suka berpolemik. Kenapa hadis ratusan ribu, bahkan ada yang sahih dan doif, tidak tahu siapa yang harus menentukan itu, harus menerangkan di 6.000 ayat. Apakah ini tidak menutup kebenaran di Quran? Kenapa Quran tidak bisa berdiri sendiri? Kalaupun tidak, saya yakin tidak hafal Quran. Bagaimana kau bisa dalam hidupmu kau menghafalkan hadis sebagai panduan hidupmu? Misalnya kau keluar rumah, benar nggak nih saya harus pakai kaki kanan dulu? Yang kami contohi siapa? Hadis Yang kami contohi, Muhammad. iya, karena memang kami disuruh untuk mengikuti dia. Lah, oke, kalau Gitu begini, loh. kalau keselamatanmu tergantung mengikuti Muhammad, konsekuensinya kamu harus menghafalkan seluruh hadis, betul? Kenapa harus mengikuti semua hadits? Loh, kalau Menghafalkan. kamu tidak mengikuti hadis, kamu tidak mengikuti Muhammad, karena di sini tidak dikatakan ikutilah seperempatku, ikutilah seperempat hadisku. Oh iya, memang Ikuti kami memang harus mengikuti instruksi beliau yang mengajarkan kepada kami. Makanya kami harus mencontoh kepada beliau. Loh, berarti kamu kemana-mana bawa buku hadis kalau kamu tidak hafal. Kamu mau makan, kamu mau minum bawa hadis. Lo ketawa kau. Udah. Jadi kami umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah tentang syariat, tentang ilmu fikih yang memang di dalam agama Anda tidak ada. Di agama Anda nggak ada fikih. Nggak usah bawa kami dulu. Kamu Ya, hafal memang tidak nggak semua ada. fikih? Ya kamu hafal tidak semua Saya aturan? tidak hafal. Kalau tidak hafal nggak usah ngomong. Artinya Lah, kamu bukan Oh. mengikut Muhammad. Gimana Oh, sih? memang ada perintah yang tidak hafal. Loh, harus diikuti kan di sini harus 100%, bro. Kamu berani mengatakan mengikuti 10%? Ngawur kamu. Kami berusaha untuk mengikuti sebisa Kok kami. berusaha? Oh iya Nggak dong. ada kata sebisa, nggak ada kata Oh, sebisa, nggak bro. bisa, nggak boleh. Kamu tafsir, dong, kamu tafsir. Kami umat Islam Kamu. itu diperintahkan untuk mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Iya, Wasallam. mana perintah sebisanya mana? Mana perintah sebisanya? Sebisanya ikutilah Muhammad mana? Ya, memang harus perintahnya ikut kepada beliau. Ya kan tidak sebisanya, Perintahnya 100%. sebisanya kami semampu kami. Kami harus berusaha untuk mengikuti beliau. Mana Ayo. dalilnya harus semampu kamu? Mana ayo? Mana Bukan dalilnya? masalah Apa mana itu, bro? dalilnya, bukan masalah mana dalilnya. Ini perintahnya jelas untuk mengikuti beliau. Ya kan? Iya, tapi tidak ada sebisanya di situ. Harus ikuti 100% berarti dong. Apanya? Oh, enggak ada juga Mampu, ya? enggak ada juga. Tidak ada juga Berarti ambigu. perintahnya. Berarti ambigu multi tafsir dong. Aja. Bukan. Nah, bingung kau, bingung. Enggak dong, Bukan, enggak bukan. Loh, yang benar yang mana? Sebisanya atau harus semuanya? Perintahnya itu kemudian jelas mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kamu tadi menambahkan sebisanya, mencret kamu. Enggak dong. Makanya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran kalau mau membahas Dia Al-Quran. mana dalilnya dari tadi? Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Surah berapa? Surah berapa? Jangan lari, Surah berapa? Macam tahu aja Quran. Ya mana hafal juga kau. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat? Saya lupa Klik itu ayat di berapa. handphone. Ya sudah kalau lupa nggak usah diomong-omong. Yang jelas dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Iya, mana? Artinya kemana-mana kamu mengikuti Muhammad, kamu harus tenteng-tenteng habis. Dan saya Allah yakin tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ngarang tafsir kamu. Saya pastikan La yukallifullah, la yukallifullah. Sebentar. Ayo. Tidak Allah bebankan, Allah tidak bebankan, tidak dibebani oleh Allah Bentar. seseorang melainkan nafsan seseorang illa kecuali usaha dengan kesanggupannya. Sebentar ya. Eh, Tadi kan harus ikut hadis toh. Kenapa orang Muslim tidak ikut hadis Sahih Muslim nomor 241? ya. Kali sahabat yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada itu baginya, dan bahwa Muhammad dan hamba dan rasulnya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruh darinya.
Kenapa Terus? tidak ikut hadis Bingung ini? dia. Sebenarnya nggak hafal hadis ini dia. Di dalam syahadat kami itu udah jelas, itu terangkum semua itu. Ketika kami mengimani Allah satu-satunya Tuhan, kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan, maka yang lainnya itu ngikut. Karena kami beriman karena kami diwajibkan beriman kepada nabi-nabi sebelum beliau. Tafsir itu tafsir. Oh enggak, itu rukun iman, arkanul iman. Ya, beriman kepada nabi-nabi. Oke, kawan-kawan. Jadi jelas ya. Kalau hadis ini sudah dipotong, coba jelaskan dulu. Ini. Nah, kau bingung kan? Apanya yang dipotong hadis itu? Bingung, Apanya yang dipotong? Kami beriman kepada Nabi Isa. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh Maryam. Apanya yang dipotong? Dengar. Islam kami tidak sempurna tanpa mengikuti iman kami terhadap hal tersebut. Gitu loh. Ini lihat kalimat syahadat. Ini pernyataan. Rasul telah bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hamba dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maria, diletakkan bukan diciptakan ya, dan ruh darinya. Pertanyaannya, Apa masalahnya? Bingung dia. Apa masalahnya? kenapa saya Muslim sampai Nabi Muhammad? Siapa yang menyuruh kalian seperti itu? Kan ada yang dikatakan syahadatain, persaksian terhadap 2. Oke? Loh, berarti ini hadis ini nggak sah ini. Iya, sah, silakan aja Anda mau bersyahadat dengan itu, silakan aja. Tetapi keislaman itu bertumpu kepada syahadatain. Tain itu 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Oke, sekarang saya bertanya, mana lebih bisa dibanding Muhammad dari etika dan moral, dari siapa lebih tinggi coba? Nabi Isa atau Muhammad? Siapa lebih tinggi? Iya, ya, baik. Siapa lebih banyak dibicarakan di dalam Quran? Nabi Isa atau Muhammad? Nabi Muhammad itu hanya 4, Isa itu bisa sampai 100. Enggak, Isa 25 kali. Tidak berdosa. Isa itu membuat mujizat. Isa itu Aduh, udah keok kayaknya ini, ya. Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup ke langit. Muhammad masih di kuburan mati. Datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Muhammad terkemuka di mana? Coba kasih data dong. Kan tadi kau kan tunduk sama ajaranmu. Di mana Iya. ketundukanmu? Sedangkan hadis aja ini, hadis tentang syahadat udah kau potong-potong. Sejauh mana ketundukanmu? Kenapa kau potong? Apa hakmu kok melawan Muhammad? Bukankah Muhammad tadi katakan ikut Muhammad? Coba ini nih. Hadis Sahih Muslim nomor 41, hadis Sahih Bukhari nomor 3180, hadis Sunan Abu Daud nomor 441, Sunan Abu Daud 128, Sunan Abu Daud 1288, Musnad Ahmad 14836, 21619, 21620, 22444, 22465, 22480. Siapa Juma yang bisa memotong ini dan siapa yang lebih tinggi jabatannya daripada Muhammad sehingga hadis ini dipotong? Silakan dijawab. Maksudnya gimana? Dipotong gimana? Ya ini baca dong hadisnya, baca. Loh, kami menggunakan syahadatain. Memang itu syahadatain. Berarti ada 2 syahadat yang sah dong. Syahadat kok ada 2. Itu persaksian. Ya, kamu nggak pernah lihat. itu persaksian bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Dia dilahirkan oleh ibunya Maryam. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Terus apa? Emang Islam menolak itu? Islam tidak menolak itu. Islam nggak pernah menolak itu. Oke. Islam tidak menolak itu. Tanya umat Islam, apakah Nabi Isa itu Rasulullah? Yes. Apakah Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa? Yes. Apakah Nabi Isa dikuatkan dengan Roh Kudus? Yes. Nggak ada yang menolak itu. Tidak ada dikuatkan di sini. Dan bahwa Isa bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hamba dan kalimat Allah yang dia lepaskan pada Maryam dan ruh darinya. Iya, memang betul. Apa yang salah? Umat Islam mana yang kemudian membantai itu? Kenapa kalian potong ini sebagai orang Muslim? Pertanyaan saya. Kok dipotong? Bentar. Kok dipotong? Siapa yang menyuruh hadis ini dipotong? Siapa? Siapa yang potong hadisnya? Loh, Siapa yang potong hadisnya? Enggak ada yang potong hadis. Loh, Yang kami imani, dengar. Yang kami syahadatain itu adalah persaksian tentang Rasulullah dan persaksian tentang Allah. Bukan persaksian tentang Isa seorang nabi, Maryam ibu nabi, Roh Kudus atau roh yang diberikan kepadanya atau tiupan dari Roh Kudus. Kami tidak kemudian mempersaksikan itu dalam keislaman kami. Oke, lanjut Bro Justin, sudah cukup. Iya, jadi gini ya, kalau dia ingin mengatakan bahwa ada 2 versi hadis, 2 versi syahadat, itu saya baru Itu kata kalian. Ini ketika kami bersyahadat tauhid hanya kepada Allah, bersyahadat Rasul hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya itu disebut syahadatain. Terus Nanti gimana? Ini apa? Tidak digunakan. Loh,
Itu bukan syahadatain, kawan-kawan. Itu persaksian. Syahadat itu persaksian bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Gimana sih? Maryam itu ibu dari Nabi Isa. Lihat ini, baca ya. Iya, gimana ini? Anda mau mengajari saya gimana sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadatain, ini persaksian keislaman umat Islam. Yang Anda sebutkan itu persaksian tentang Allah, Rasulullah, Nabi Isa, dan juga ibunya beserta Rohul Kudus. Apa masalahnya? Berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oke. Maksudnya? Berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oh enggak, Islam itu sudah ada dari sejak Adam alaihissalam. Islam itu sudah ada. Artinya kamu kan nggak boleh membeda-bedakan. Ada kok hadisnya nggak boleh membeda-bedakan utusan kok di Sahih Bukhari kok. Kenapa kamu membedakan? Nah, karena Masalahnya Islam itu. itu, dengar, karena Islam itu terkait dengan Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Musa utusannya yang berbeda. membawa. Loh, berarti Bukan kan Musa kitabnya yang membawa, bukan Iya, Yesus kitabnya. yang membawa, kan gitu. Berarti syahadat kepada Quran dong. Gue syahadat kepada Quran. Tuyul, Kalau bukan Islam itu tahayul. Islam itu identik dengan Quran dan urusan itu semuanya sama derajatnya. Seharusnya kau bersyahadat kepada Allah dan Oh, kamu enggak kepada Allah dan Quran. dong. Kenapa kami harus bersyahadat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Agar tidak dituhankan layaknya Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia aja dituhankan. Padahal ajarannya nggak ada yang istimewa. Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran itu coba Anda urai dengan sains. Oh, luar biasa, bos. Jangan ke Yesus dulu bro, kamu fokus gini bro. Kok takut sekali Kenapa? Nih, syahadatan itu kan ini saya juga searching ya, googling ya. Syahadatan itu kan menjelaskan tentang Allah dengan Rasulnya itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Islam karena Islam juga sebelum Muhammad sudah ada. Tetapi Oh, kalau ada dong. yang kalau maksudkan, loh Islam itu sebenarnya di zaman Muhammad atau sebelumnya rasul-rasul yang lain juga Jadi membahas Islam. kaidah tentang tauhid itu sudah diajarkan dari sejak Adam alaihissalam. Itulah Islam, Bukan pondasinya. tauhid. Loh, Nah, itu tauhid itu Muhammad apa sih? Islam. Islam Islamnya itu Muhammad tauhid. apa? Ya, Tauhid pokoknya itu Islamnya Islam, Muhammad jalan apa? lurus itu shalom. Oke? Itu Islam. Itu sudah diajarkan. Islam ini Justru dimaksud agama atau apa? Islam itu adalah kaidah-kaidah pokok di dalam tauhid penyembahan terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Islam Islam. bukan agama. Nah, Islam itu agama. Islam itu ajaran. Islam itu Oke. dinul. Namanya Oke, dinul berarti- itu adalah jalan menuju kepada Allah. Itulah Islam. Islamnya Muhammad beda tidak dengan Islamnya Adam dan seterusnya. Oh enggak beda. Nggak beda Iya, sama. cuman syariatnya yang belum sama, yang enggak sama. Bukan masalah Ngerti. syariat, ini bicara keislaman yang katanya mengajarkan Allah yang esa. Iya. Tapi kenapa menjadi seorang Islam itu hanya menggunakan 2 kalimat syahadat yang kalimat kedua itu adalah nama Muhammad, tidak semua nama Rasul. Nah, karena itulah kemudian kami beriman kepada Rasul. Itu ya. Jadi iman di dalam Islam itu adalah beriman kepada para rasul, beriman kepada para nabi. Tapi yang membawa kesempurnaan dinul Islam adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bukan Tuhan. Arti beriman itu apa, Bro? Arti beriman apa sih? Beriman itu percaya, yakin dengan sepenuh hati. Tapi orang Muslim juga disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Beriman Betul. Betul. Nah, berimannya kok berbeda ya? Nah, beriman kami percaya bahwa dulu Allah pernah mewahyukan kitab Taurat dan juga Injil. Loh, beriman kepada Muhammad juga dulu kok. Gimana? Kan Muhammad itu kan dulu kan. Rasulullah Muhammad SAW itu rasul. Jangan samakan Torah. Kalau Torah itu sudah mengalami dirubah, dipelintir, disembunyikan. Rasulullah tidak pernah dirubah, Rasulullah tidak pernah disembunyikan. Beda antara kitab dengan manusia, rasul beda. Karena kitabnya Bro Juma itu kan baru dikanonisasi 1924. Beriman kepada Muhammad harusnya sama dengan beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Kok bisa berubah? Kalau Muhammad menati Muhammad, tiba-tiba beriman kepada Taurat dan Injil, kok hanya mengakui itu pernah ada? Gimana sih Ya, artinya itu? jelas dong. Itu pernah ada diwahyukan kepada bangsa Israel melalui perantaraan tangan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Datang kepada kaumnya yang tegar tengkok. Oke? Oke, mantap. Nah, jadi tidak ada hubungannya beriman kepada Rasulullah. Rasulullah itu justru yang datang kemudian diutus membawa keterangan tentang kitab-kitab sebelumnya. Oke, Contoh, sekarang begini, kalau saya kasih- selamat bisa tidak bersyahadat hanya kepada Allah kalau memang tauhid. ya kami bersyahadat Quran. hanya kepada Allah dalam arti kata pengakuan otoritas tertinggi adalah Allah. Oke? Loh, ini menentukan keselamatan ini. Menjadi untuk selamat harus menjadi Islam. Ya. Menjadi Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yes. Kalau tanpa 2 kalimat tersebut maka tidak menjadi Islam dan otomatis tidak selamat. Berarti Yes. keselamatan ditentukan oleh Muhammad, betul?
bukan ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajaran yang kemudian dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada seluruh manusia, wahai Muhammad, jika engkau ingin dicintai oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, maka ikutlah kepada aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Udah Loh, berarti selesai. syahadatnya harusnya ditambahkan kepada Muhammad dan ajarannya. Oh, sih? Kok mendesah? Ah. Oh, teriak. Jadi orang kalau sudah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti beriman kepada ajarannya. Itu kan kesimpulanmu. Kalimatnya tidak mengatakan begitu. Jangan Ya berubah. udah, ya itu pemahaman saya dan saya tidak mau ikuti kemauanmu karena kamu Mana manusia dasar- kau Tuhan kan gitu. Mana dasar Quran mengatakan bahwa syahadat itu harus dikurangi seperti itu? Loh, mana juga pengakuan Al-Quran syahadatnya harus seperti yang kamu mau. Loh, berarti ambigu dong. Kamu Loh, kok ambigu? menambahkan sesuai Ini pemahamanmu. Justru kamu yang menginginkan menyesatkan kami dengan dalilmu yang buta-buta itu. Kami ada dalil. Buta. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dalil yang jadi pegangan lah. Kamu mana Oke, dalilnya? surah berapa? Surah berapa? Surah berapa? Ali Kamu dari Imran tadi surah ayat dulu. 31. Ali Imran Tuyul. ayat 31. Yoi. Oke ya. Oke, Ali Imran ayat 31. Kita lihat. Katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya Muhammad, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, berarti kamu artikan ini mengikuti Muhammad, mengikuti ajarannya. Yes. Oke, berarti kamu harus mengikuti semua ajaran Muhammad dengan sempurna supaya keselamatanmu sempurna, betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi kan sudah kuajarkan sama kamu. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Lupa saya ayatnya. Yang pada intinya, la yukallifu, tidak dibebani atau tidak membebani oleh Allah seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut. Enggak ada Gitu. itu, enggak ada itu. Itu tambahan. Soalnya kamu enggak La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana sih? Ini Mana ada? Al-Quran. Saya lagi baca Al-Baqarah. Ini Al-Quran kawan, bukan Bible. Kalau di Bible ya mungkin terjemahan demi terjemahan rubah. Kalau ini Al-Quran nggak bisa. Iya, Al-Baqarah. Saya akan ditegur oleh para ulama, ditegur oleh guru-guru saya kalau saya keliru. Nggak boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke, saya terima itu dulu. Berarti ada dua ajaran, yaitu ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Di mana? Berarti ada dua ajaran yang kamu ikuti, ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Satu ajaran dong. Kamu ini gimana toh? Oke, Satu sekarang ajaran. begini bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya, itu di mana di Quran tuh mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol atau apa, kan bingung. Dan kamu juga harus kencing sambil duduk, bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum banyak orang muslim kencing sambil berdiri. Nah, berarti Apalagi cebok sampai batu. Nah iya cebok. Berarti kamu kencing kalau kamu sunnah gitu loh. Loh, mana dasar ayat Qur'annya terkait kencing juga harus diatur, bro. Dan saya yakin kalau kamu kencing juga berdiri bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri, kencing jongkok. Nah, cebok sampai batu saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan di mana dasar Oh Qur'an iya, seperti itu. memang begitu kalau orang manusia terjemah yang kayak begitu nggak ngerti asbabul wurud hadisnya apa. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Rasulullah Muhammad SAW menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi dia memberikan petunjuk. Apa petunjuk yang diberikan ikutin. Ini sudah legalitasnya ada, legitimasi dari Allah terhadap kenabian dan kerasulan beliau. Tidak sama seperti Paulus, tidak ada legalitas dari Yesus. Ada secara 9, tapi saya jelaskan. Ini begini. Sekarang bahas pernyataan Paulus sendiri yang dikisah pada Rasul itu. Bukan. Ananias juga bersaksi ketika surat itu ditulis Ananias masih hidup. Bentar, Bu. Gini, kamu tadi belum bisa membuktikan sebentar ya. Loh, kamu sekarang kamu hafal berapa hadis? Kamu hafal berapa hadis? Saya nggak hafal, biar satu pun enggak. Loh, bagaimana mungkin kamu mengikuti Muhammad kalau kamu tidak hafal hadis? Ya, karena itu sudah pengalaman dalam hidup kami untuk bersanad. Apa yang dilakukan ulama kami itu yang kami lakukan karena ilmunya bersanad. Loh, bukan ulama, Muhammad. Di sinilah bedanya Kristen dengan Islam. Islam itu ilmunya bersanad. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh tabiin sampai seterusnya. Makanya kalau ada umat Islam kayak Ibu Yuni yang tidak bersanad seperti itu, lihatlah bagaimana dia.
Tidak ada kelompoknya. Kenapa? Karena dia belajar sendiri tanpa Oke, ulama. berarti kalian itu ada 3 lapis ya. Allah, 4. Allah, Quran, Muhammad, hadis, dan satu lagi ulama. Lah kan Dan tadi ulama itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gimana sih sampean? Kan ada berapa ulama yang harus kamu ikuti? Ya, dengar. Sanad itu adalah mata rantai penyampaian pengajaran dari Rasulullah. Bukan itu pertanyaan saya. Ulama itu ada berapa? Ya, itu dia tadi. Apakah Itu tadi. Oke. Jadi berapa ulama yang bersanad yang kami temukan, kemudian itulah guru-guru kami. Nah, seperti Anda kan? Anda mau berguru kepada siapa? Pendeta. Pendeta belajar dari mana? Sementara Lukas yang menjadi ending tidak pernah belajar ke Yesus. Terputus dia. Jangan ke situ dulu, bro. Sabar. Ya, Kamu bisa makanya. jelaskan. Oke. Sekarang di mana di Quran? Kalau memang ya ulama dan kitab tafsirnya atau kitab apanya itu juga berotoritas untuk menyelamatkan. Karena tadi lapis pertama adalah Allah dan Quran, lapis kedua adalah Muhammad dengan hadis, lapis ketiga adalah ulama. Nah, kamu juga belum mengatakan apakah ulama itu seluruhnya sama atau ada perbedaan di antara ulama, atau seperti apa sih kalian memanage mengaturnya sehingga seluruh umat muslim di dunia itu berpusat kepada keulamaan yang benar. Silakan dijawab. Apa tuh? Supaya nggak ambigu, Apa itu? Apa? Katanya sanad, Iya dong. jelas segala macam. Ulamanya, Terus? oke, sekarang berarti satu ulama yang diikuti. Semua ulama yang bersanad dari Rasulullah Muhammad SAW pasti satu ajaran, dari satu syariat, dari satu kaidah. Iya, tetapi kan beda. Kamu bisa berbeda dengan muslim yang lain yang mengatakan hadis ini sahih, yang lain doif. Enggak, matanya enggak. Siapa yang mengatakan itu? Hadits itu posisi dia doif, pasti doif semua. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang menentukan doif? Cuman ada sebagian yang menggunakan yang doif itu, ada juga Ya, yang siapa yang meninggalkan menentukan? gitu. Siapa Ya yang menentukan? ulama hadits lah. Siapa? Ulama Siapa? hadits. Ya, siapa? Kok siapa pula? Ya ulama hadits. Ya siapa ulama? Kok jadi satu orang Ulama yang hadits. menentukan? Ulama hadits itu banyak. Ulama hadits itu banyak yang menentukan, kemudian seperti Imam Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, banyak itu ulama hadits yang kemudian katakan ini sahih, ini dhaif. Oke? Justru di hadis-hadis yang kamu sebutkan itulah ditemukan ada yang doa dan yang macam-macam. Ini pernyataan dari gereja tentang hadits. Lalu dari mana? Bentar, pertanyaan Dapat dari mana? siapa yang menentukan hadis itu doi, palsu atau apa? Lah kan tadi sudah dikatakan ulama hadits. Siapa ulama hadis Siapa itu? yang mengontrol? Iya. Siapa yang menentukan ulama ini benar? Siapa coba? Jadi gini, di dalam pemahaman kami umat Islam itu ya, ini jauh beda dengan agama kalian ya. Memang tidak ada itu sanad. Yang ditanya itu bro, siapa ulama itu yang menentukan hadis itu palsu, doi, ma'udu, sohi? Kan saya katakan tadi ulama hadits. Siapa? Iya kan? Ulama hadits masa Gak tahu dia. sahih apa yang biasa kalian baca? Ulama ini hadits ini apa yang kalian biasa baca? Ini ada di depan saya ada hadis ini. Ada hadis Sahih Bukhari. Nah, itu Anda sebutkan. Gimana sih? Aduh. Justru yang ditanya di dalam hadis Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Ahmad, hadis Bukhari masih ada terdapat yang doib, ada yang palsu dan lain. Oh iya memang. Iya memang, karena mereka ini adalah ulama hadits ini, mereka inilah yang mengurai tentang sanad itu mata rantai. Contoh misalnya, apakah ada pemberitaan yang mengatasnamakan Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair ini dapat dari mana? Dia katakan dari Said bin Musayyab misalnya. Terus Urwah bin Zubair ini menjatuhkan ilmunya kepada siapa? Nabi Al-Madani. Lalu kepada siapa? Hasan Al-Basri. Sampai kepada perawi gitu loh. Runut dia, mereka bertemu, duduk berhadapan, lalu kemudian menyampaikan, setelah menyampaikan memiliki murid, menyampaikan lagi dan seterusnya. Kalau mata rantai penyampaian itu sampai kepada Rasulullah, satu, kalau dia adalah orang-orang saleh yang tidak punya cacat, maka sahih. Tapi kalau sampai, tapi ada di antaranya yang pernah dikatakan oleh orang-orang sezamannya pembohong, pendusta, atau dia cacat ingatan, maka dia lemah. Oke. Itu. Pertanyaan saya gini bro, itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu dulu tinggal di Arab atau di mana saja? Ya di Arab bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oke, terima kasih. Jawaban pertanyaan saya ini mungkin ini akan mengguncangkan Muslim. Ngantuk aku mas. Dengar dulu, diam dulu dong. Hadis tertua. Diam dulu dong. Soalnya Iya. kalau muncul nanti di mute nggak enak. Hadis Bukhari itu hadis tertua, ditulis sekitar 280 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan dia seorang Uzbekistan. Dia tidak pernah ke tanah Arab. Dan dia ke Iran. Pertanyaan saya, bagaimana kesohihan dari hadis Sahih Bukhari?
Sementara bro bilang tadi, sahabat Nabi Muhammad itu semua ada di Arab. Silakan. Iya. Jadi kalau dengar. Jadi kalau ada kemudian Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, tuntut ilmu sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin kepada orang yang tepat. Pelajari agama dengan baik. Pelajari iman dengan baik. Pelajari keyakinan dengan baik. Jangan sampai kita terjerat di dalam paham-paham intoleransi yang berubah membuat kita menjadi serigala bagi sesama kita atau harimau bagi sesama kita. Oke teman-teman, semoga kita tercerdaskan. Memupuk persaudaraan itu penting, apalagi dalam bencana yang seperti yang alami Cianjur. Bravo Cianjur, Tuhan Yesus memberkati dan kiranya pulih, dan seluruh keluarga dan aparat pemerintah yang di sana berjuang terus, dan kami yang ada di pelosok-pelosok ini selalu berdoa Cianjur cepat pulih. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa dukung dengan subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.